Manado paling top Mongol sayang. Iya tuh, iya tuh. Jadi kadang ya udah di bawah santai aja, kayak tadi kita di hotel gitu pas turun mencari makan, tuh orang muji Mongol tuh, wow ya God itu gila ya di Amerika. Kayaknya mungkin Mongol tinggal di Amerika aja kali ya, iya kan? Sini nggak ada tukang hipnotis. Soalnya Mongol tadi di Las Vegas liatin ibu-ibu gitu jalan pakai Louis Vuitton, pakai Hermes. Wah ini kalau kerjaan jambret kayaknya bagus nih adik-adik. Tapi Mongol mikir-mikir lagi, itu kan dosa, itu kan kriminal, takutnya masuk penjara. Apalagi di Amerika nggak bisa dikedip, ya kan? Di Amerika nggak ada kedip-kedipan gitu. Jadi kalau orang nanya terus gimana, Ngol? Santai, termasuk bapak ibu yang hadir hari ini maupun yang nonton di rumah. Nggak usah dibuat ribet hidup ini. Bener gak? Anda pengen cantik, hati aja dulu yang dipercantik. Nggak usah percantik muka, karena pasti 40-50 akan muncul satu-satu kerutan. Terus Anda nggak pede dengan kerutan, mau di apa? Mau di plester pakai semen? Nggak usah, dibuat cantik aja. Coba kita lihat orang tua zaman dulu, mereka nggak ribet Pak. Kita aja saat ini yang ribet terhadap kecantikan. Dulu mereka tuh lebih memilih hati yang cantik daripada muka yang mulus. Karena terbukti orang tua zaman dulu, nenek Mongol juga menikah sekali seumur hidup. Mana ada telepon zaman itu, cuman dari jauh kedip jadi. Sekarang udah 3 tahun WA-WAan gak jadi, ya kan? Modalnya lebih banyak kok. Kalau dulu mau modal apaan Pak, orang ketemu lagi medan perang. Dan orang zaman dulu nggak seperti sekarang, mereka mikirnya dulu cuma satu, jangan sampai ketangkep Belanda, jangan sampai ketembak atau keinjek ranjau. Kita sekarang ribet bos, makan aja mumet. Apalagi kami di Indonesia terlalu banyak oknum dokter yang suka apa ya, suka masuk campur. Bukan dia yang bayar, dia yang ngatur kita makan, ya kan? Di Amerika saya kemarin mau makan di San Diego di Marine Room. Infonya ternyata itu tempat makan mahal di San Diego. Mongol lihat sih emang bener mahal. Ini kalau di Indonesia udah 4 ekor ayam dia baru sepotong. Saya sampai mau bilang, ini boleh gak sih kita pindah tempat makan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, dibayarin gas. Karena kan kita memang suka gratisan kan. Orang Indonesia itu umumnya kalau gratisan numpuk. Serius, kita ngundang satu, mari Jo kita mau panggil Kamantos, nanti kita bayar makan. Anda ngajak satu, dia WA saudaranya, dia ada panggil kita makan, menjok baku iko dia bawa 2, yang di WA satu tadi iya dia ada panggil makan, mari Jo. Akhirnya datang 12 orang seperti murid Tuhan Yesus jadinya, gitu. Udah begitu, makan pesan Jo, kita udah lihat, harganya ya udahlah 80.000. So selesai makan dia bisa, boleh kasih yang kita mau bungkus tapi anak di rumah ada 2. Kalau di Amerika kan beda bos. Jadi kadang-kadang orang bilang, ya udah enak Amerika, serius. Jadi meribetkan diri siapa? Kitanya. Sekarang Indonesia tuh larang kita makan nasi putih. Padahal dari zaman Adam dan Hawa nasi pertama tuh nasi putih, nggak ada nasi merah. Jenderal Sudirman itu makannya pasti nasi putih, nggak mungkin dia makanannya nasi merah. Lah sekarang kita disuruh makan nasi merah karena alasan nasi putih banyak karbo dan gula. Jadi buat Anda yang diabetes katanya nggak boleh makan nasi putih. Jadi mumet kan kita. Terus kita nanya, kenapa bos? Oh nggak boleh Pak Mongol, jadi harus pakai nasi merah. Kita nanya, apa fungsi nasi merah? Ibu bapak tahu apa nasi merah untungnya? Seratnya kan. Nah sekarang Mongol nanya, saya nanya sama dokternya, serat itu fungsinya apa dok? Buat memperlancar buang air besar Pak Mongol. Nah lu hidup buat berak apa buat menikmati? Jadi ribet sendiri. Oma kita dulu makan nasi putih Pak. Nenek Mongol dari Cungko datang ke Indonesia tahun 1912. Dia cuma makan sayur asem Pak di kapal laut sama nasi. 106 baru mati. Nah sekarang udah pakai nasi merah 42 udah stroke. Ya kan kenapa? Karena ribet di hal yang nggak penting. Apalagi kadang-kadang dokter, Pak Mongol kan kulitnya kering, harus banyak makan sayur yang
Hijau Pak, karena dia apa namanya tuh, banyak apa gitu. Jadi klorofil, ya bener. Jadi biar kulitnya glowing. Nah ampun Tuhanku Yesus. Ya ampun, no, kambing tiap hari makan sayur Pak. Kambing tiap hari makan daun. Segitu-gitu mukanya Pak, nggak ada glowingnya Pak. Jadi kita tuh kayak dibodohin kadang. Apalagi tuh yang katanya makan buah. Nggak, buah tuh jangan di jus Pak Mongol, karena nggak ada apa-apanya. Jadi buah tuh harus dimakan. Apalagi Pak Mongol tuh kalau makan buah pepaya, aduh itu bisa memperlancar pencernaan Pak Mongol, bisa bikin ini. Nah ampun Tuhanku Yesus, nomonya tiap hari disuruh makan pepaya. Segitu-gitu bos mukanya, nggak ada glowingnya Pak, nggak ada. Jadi kita kayak dibodohin aja. Nah, coba pelajari orang tua kita zaman dulu. Apa kecantikan mereka? Bedak aja mentok Pak di FIFA, mentok di bedak Marx, ya kan, mentok lagi di bedak apa? Fambo, Furol buat panu. Dulu kan kalau Furol sama Herosin buat panu. Jadi kalau udah mulai gatal begini, ya udah cari Furol, ya kan? Tapi kalau bedak kecantikan Fambo, baru kalau bedak malam tuh bedak Kelly. Itu kalau ketebelan kayak kuntilanak goceng Pak, serius. Itu orang kalau pakai bedak Kelly jangan duduk di bawah pohon mangga Pak, ada yang pingsan pasti lewat. Tapi coba lihat kecantikan mereka natural Pak. Dulu lipstick nggak semua orang bisa beli. Akhirnya ada beberapa orang yang pakainya permen karet yang bulat-bulat itu. Warna merahnya diludahin, digosok gitu. Iya kan? Nggak ribet Pak, serius. Pensil alis aja mohon maaf Pak, cuman orang kaya yang bisa beli. Orang kampung kayak pakai arang kan. Kenapa kita jadi ribet? Karena standar kita, pola kitanya berubah. Dulu aduh itu kalau dia pakai bedak, apalagi oma-oma mau ke orang mati, aduh Tuhan, itu tebel banget kayak keracunan ikan tongkol, merah banget. Serius Pak. Itu bedak FIFA adalah bedak yang bikin kita tuh orang sama dulu tuh kenapa mukanya halus, karena bedak FIFA itu dicampurnya sama Herosin atau sama Purol sesendok dicampur bareng, jadi cakep mukanya. Mama Mongol juga sampai sekarang cantik, padahal ya dia cuman salahnya di alis doang. Itu yang Mongol selalu suka ngomong ke orang-orang, buat bapak-bapak, perempuan itu kalau ketinggalan lipstick dia nggak pernah ngamuk. Karena pasti cuman gigit bibir itu pasti merah. Shading ketinggalan dia pasti tepok pipi, pasti cakep. Tapi kalau dia ketinggalan pensil alis, itu kayak neraka buat hidupnya Pak. Itu kadang suka masuk di Indomart, Alfamart cuman buat nyari spidol untuk sementara aja daripada itu. Nah Mami Mongol juga begitu. Jadi kadang-kadang apa yang jadi ribet di kita. Saya di Amerika ke Las Vegas, langsung ke rumah Kak Lucy. Besoknya langsung terbang ke Colorado, ke Denver, manggung di sana. Banyak orang Manado. Langsung balik lagi kita ke Philadelphia, nginep di Delaware. Terus manggung di DC, New York, Philadelphia sampai ke New Hampshire, sampai ke Boston. Dingin banget Pak, jujur. Esnya tebel-tebel. Saya langsung bilang sama manajer Mongol Billy, Dek, ini kalau ada sirup marjan, ada kacang goreng sayang, soalnya usah itu, usah serut, langsung sendokin aja itu. Terus dibilangin jangan Ngol, itu kotor. Oh ya udah kalau begitu besok kita taruh ember di luar biar lebih bersih. Karena ternyata enak. Datang ke Vegas panas lagi. Terus tadi kita jalan-jalan di mall, ke kasino. Saya bilang aduh Tuhan, pingin main tapi dosa, nggak pingin main tapi kayaknya bagus nih 777. Kan menjadi ribet di kitanya. Terus kalau Mongol bilang nanti abis dari acara kita main yuk, karena Mongol udah survei nggak ada orang Manado di situ, nggak ada orang Indonesia, jadi nggak akan ada yang foto. No, Mongol masih main judi. Aduh,
Tapi kalau orang tanya itu terus gimana Bang Mongol? Ya nyantai Bapak Ibu. Habis ini kita ada makan-makannya, makan aja. Nggak usah mikir ini mengandung ini, nggak usah. Yang penting Anda mampu bayar, gas. Nggak usah dengar kata oknum dokter. Orang dia juga meninggal. Iya dong. Kalau masalah makan, makan aja. Yang penting jangan lupa bayar. Masalah sehat itu nggak ada urusannya. Cobain Anda lihat orang tua zaman dulu, paling mentok cacingan, malaria, ya kan? Nggak ada sakit lain. Tapi apakah Anda pikir mereka hidupnya lebih sehat dari kita? Belum tentu. Zaman itu belum ada sabun seperti sekarang yang bisa membunuh 99% kuman mati. Nggak ada Pak. Dulu sabun kesehatan cuman Asepso. Sekarang di Indonesia, di Amerika nih, aduh, banyak banget tuh pok-pok. Mau bikin api aja ada poknya. Ada itu apa, telur dadar juga ada hamnya. Kemarin kita di Loma Linda bahkan makan apa namanya, pancake segede gaban Pak. Oh Tuhan, Mongol bilang sampai dia datang tuh pancake gede banget, terus ditaruh es krim 3 di atasnya. Mongol langsung mikir kita makan es krimnya kenyang, kita mau makan pancake-nya es krimnya lah cair jadi nggak enak. Aku langsung bilang ini yang bikin kayaknya nggak ada otaknya apa gimana. Tapi enak aja dibawa pulang. Karena kebetulan Manado banget kan, selalu babungkus kan. Ya nggak apa-apa, karena memang itu budaya. Daripada kita buang makanan dosa, mendingan bungkus. Jadi menikmati hidup. Saya di Amerika juga, aduh bahagia banget Pak. Kemarin kita mau pulang, jangan naik pesawat Ngol, lagi badai. Nggak usah lah, nggak usah naik pesawat, meninggal lagi duduk juga meninggal. Teman Mongol bapaknya lagi baca Alkitab, meninggal. Jadi nggak usah dibuat ribet. Mau makan buah, makan apa aja, yang penting Anda mampu beli. Di Amerika nih buah-buahan semuanya ada, pisang ada, nangka kemarin Mongol nemu. Jadi bagaimana caranya aja kita menikmati. Mau pingin cantik, yang penting original aja, pakai bedak apa, nggak usah operasi. Temen Mongol mamanya baru usia 61, pingin cantik, malu sama kerutan, ke Korea facelift. Nih pulang Mongol nggak berhenti ketawa ngelihat mukanya. Ya ampun Tuhan Yesus, bukan tambah cantik, tambah aneh. Ketariknya mungkin kekencengan, jadi kayak dia susah senyum gitu. Dia kalau mau ketawa takut putus kayak benang di sini gitu. Aku bilang kenapa jadi begini sih tante? Sudah palaya tua kok kita Ron. Jadi kita facelift. Lu matanya gede sekarang jadi Cina. Gua sampai bilang ibu Cina dari mana? Kok jadi Cina banget, ketarik begini? Aduh, udahlah nggak usah dirubah-rubah bos. Ya yang penting masih hidup. Iya kan? Mau ngapain lagi? Mau ini begini, nggak usah. Sekarang apa? Dulu tato, alis. Sekarang udah dipermudah. Kalau tato kan seumur hidup. Sekarang ada namanya sulam. Di Amerika ada nggak sulam alis? Ada kan? Tapi kan Mongol dengar katanya $100. Berapa harga benernya? $500. $500. 1.200. Oh Tuhan, 20 juta cuman buat alis ini. Aduh, di teman Mongol ngeluh gara-gara mahal. Ya udah kalau mau ke Indonesia aja Pak. Ibu-ibu pengen cakep, Indonesia lebih murah karena di Indonesia ada namanya bukan sulam tapi obras. Jadi dia obras alis, hitungnya per meter ya. Jadi ibu-ibu berempat cukup tuh. Di ujungnya pakai sendok loh biar kelihatan glowing turun ke bawah gitu kan. Tapi kan paling lucu banyak loh alisnya kiri dan kanan nggak simetris gara-gara salah sulam. Jadi mau gimana lagi? Ya udah nggak usah sulam alis, yang penting alisnya ada. Orang gua aja botak. Saya nggak mau ribet-ribet Pak. Karena buat Mongol make money lebih penting daripada ngurusin muka. Tetap aja nanti tua. Nyari duit aja lebih penting. Mau berolahraga, mau olahraga apa aja terserah Pak. Yang penting mampu. Bisa beli sepatu kalau lari. Mau main apa? Futsal, mau nyanyi. Yang penting ada duitnya. Iya kan? Mau apa? Mau berenang lebih murah. Gas. Tapi jangan dipercaya berenang itu bikin kurus. Soalnya paus biru
berenang dari ujung ke ujung gendut nyampe nya, bukan nambah kurus. Ya toh? Di pesan minum, bayar sendiri ya. Terus tadi orang nanya, orang tadi di hotel yang paling lucu tuh pas Mongol sama Billy pergi makan di Panda Express tuh kan Mongol kemana-mana tuh selalu harus moi. Saya harus pakai aksesoris karena maksudnya kayak takut tertuduh nanti atau gimana. Karena kan kadang kalau kita di Indonesia masuk di satu toko atau butik kan karyawannya cuma lihat atas bawah begini dicuekin gitu. Nah ternyata pas karena traumatik itu Mongol di sini juga begitu, mau kemana-mana harus glowing, nice to meet you gitu kan. Jadi aksesorisnya harus stunning pokoknya ya kan, pakai mutiara 4 rantai gitu ya tuh. Ternyata di Amerika mutiara rare. Ya kan, ternyata di sini mahal banget. Kita dipuji, wow it's a very big gitu. Dalam hati, ya Allah ini harga ginjal ini. Ya mau masuk beli Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Yang di luar soalnya melihat-lihat ya Mas. Ya kan kalau Mongol manggil masuk ke dalam. Kalau Tuhan manggil ya kita bawa ke hospital langsung gitu. Karena tapi kalau orang nanya terus gimana Bang? Ya nggak usah dibuat gimana. Mongol 17 Agustus rencana balik lagi ke Amerika. Asik. Nanti rencana mau ngajak salah satu stand up komedian juga dari Indonesia bisa ke Amerika. Nggak usah ribet bayar Mongol. Saya kalau nyari duit milih Indonesia Pak, karena cuma 15 menit stand up-nya. Thank you, gua Mongol pulang. Ini sejam. Kalau 15 menit juga udah tinggal 3 menit. Itu apalagi di Indonesia, no nego. Saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. 15 menit 150 juta Pak. Itu. Jadi kadang-kadang terus gimana kalau soal honor? Ya kegiatan pemerintah, kegiatan sekolah, sama kegiatan agama Mongol tidak menaruh harga tinggi. Karena kalau acara gereja, Mongol berapa buat gereja? 60 juta. Pendetanya langsung ngadu ke atas. Bukannya nego dulu, dia langsung Tuhan mahal banget Mongol. Gue langsung ya nggak apa-apa deh, murah nggak apa-apa. Dikit-dikit ngadu gitu, janganlah. Ini kan kasihan kitanya Pak. Nanti Tuhan bilang ya udah Ngol, kita balas-balasan ya. Lu acara gereja minta mahal, sekarang gua kasih lu bernapas sehari 3 kali. Nah itu kan mumet Pak, stroke itu namanya ya kan. Jadi udah nggak apa-apa, yang penting kan tetap dapat honor gitu. Karena ada yang bilang itu kan Mongol bilang di YouTube dia gratis buat acara gereja. Iya tapi kan tiketnya tetap dibayar. Kan gua bukan Nabi Musa jalan kaki kemana-mana. Ya kan udah ada pesawat gitu ya kan. Karena make money buat Mongol tidak harus di acara seperti acara korporat yang Mongol cari. Jadi orang suka nanya, Ngol, stand up di mana paling berat dalam hidupmu? TNI Polri Pak. Itu stand up yang paling berat. Kenapa? Karena kalau bintang 4-nya nggak ketawa, itu nggak ada yang ketawa semua Pak. Sepi semuanya itu Pak. Paling kita lihat dari atas panggung goyang badannya. Karena nunggu bintang 4-nya tertawa Pak. Jadi kita tuh kayak di atas panggung, aduh gimana caranya nih bapaknya ini harus tertawa, aduh nih bapaknya lagi balas WA lagi, aduh nggak ada yang bunyi Pak, sepi sekali. Jadi orang nanya terus gimana Ngol kayak begitu? Saya selalu nyari ibunya, karena di mana ada bapak pasti akan ada ibu-ibu juga di situ. Jadi kita bikin tertawa lah ibunya, karena menurut Pak Meo ibunya lebih tinggi pangkatnya dari bapak. Bapak bintang 4, ibu kadang 4,5, bahkan ada yang 5 Pak. Jadi selama dia ketawa aman itu Pak. Diundang lagi pasti. Kali terbukti sampai hari ini Pak. Jadi kalau acara yang paling enak kalau di mana? Di mana aja Pak, yang penting ada duitnya. Karena semua medan acara Mongol udah datengin Pak. Acara TNI udah, acara gereja udah, acara pesantren udah, acara orang mati udah, semua Pak. Karena yang mau cari duitnya, karena saya kurang ganteng. Orang yang kurang ganteng make money aja Pak. Sensasi susah.